Ya misalnya contoh, lu buka toko nih, TikTok Shop. Toko lu baru 2 hari berdiri. Terus item di toko lu cuma 2 biji deh. Ya nggak? Aduh, apa mungkin bakalan bisa pecah telur apa enggak? Lu cari call satu, lu minta tolong dia promosiin. Asalkan barang lu ya masuk akal lah ya. Barangnya juga ada selling point. Harganya masuk akal lah. Laku pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sehat buat kita semuanya. Aduh, belum apa-apa udah langsung nyambut. Om, aku di TikTok kena blokir. Kacau TikTok, Om. Nah, ini justru kenapa kita harus live malam ini. Karena kita bakal bahas yang dangerous ya. Gimana cara menghindari ban, atau kena ban tuh biasa gara-gara apa. Gimana cara kita grow. Ya, pokoknya teman-teman siapin aja pertanyaannya ya. Masukin ke dalam kolom. Boleh di komen, nanti gue coba akan baca. Atau di yang ada logo tanda tanya itu ya. Questionnya dimasukin aja. Karena kita malam ini bakal ngobrol soal TikTok ya guys ya. Kita bakal ngobrol soal TikTok. Siap. Ya, boleh perkenalkan diri dulu Om. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu Om Ricky ini hobinya apa ya. Mungkin ada peribahasanya atau apa yang mau di sharing, boleh silakan. Kalau background sebenarnya saya bukan orang TikTok, tapi backgroundnya orang IT memang. Terus hobinya karena orang IT, jadi suka ngulik-ngulik semua hal yang berbau IT, software, aplikasi, apapun lah yang berbau IT. Kebetulan terjerumus ke dalam TikTok karena waktu itu nggak ada kerjaan kan tahun 2020. Jadi kita cari-cari lah ya apa yang bisa dikutak-atik waktu itu. Dan kita juga lihat di platform ini kan memang gimana ya, memang future yang merubah habit, yang merubah kebiasaan orang yang tadinya belanja melalui marketplace, lalu sekarang belanjanya melalui sosial media. Sebenarnya belanja melalui sosial media itu sudah ada sejak dulu, tapi karena mungkin journey-nya agak panjang dikit dibandingin yang satu ini, yang platform yang logonya warna putih, backgroundnya hitam. Nggak tahu boleh sebut nggak di IG, Bo? Boleh dong. Oh, boleh ya? Gue takut kena pelanggaran soalnya. Ya, suara gue kurang keras ya? Aman nggak sih dengernya? Aman, suaranya aman. Ya? Aman. Soalnya ada yang bilang suaranya kurang keras tadi. Oke, lanjut. Nah, jadi ya kenapa nggak kita coba di gerbong yang bagus lah. Jadi on the right track. Jadi di gerbong yang benar-benar udah proven. Karena di Cina kan platform ini kan sudah mungkin 2 tahun lebih awal dibandingin di Indonesia. Sudah lebih dulu mature lah, sudah lebih dulu matang di Cina dibandingin di Indonesia. Terus game plan-nya bakalan kayak apa sih nanti ke depan? Menurut gua setiap toko itu nanti harus punya maskot. Bukan hanya tokonya yang di branding, tapi harus ada maskotnya juga. Wow, ini berarti kita nanti akan ke arah sana kesimpulannya ya. Tapi bro, mungkin sebenarnya sekarang buat teman-teman yang kalau di sini kan kebanyakan yang udah jual di marketplace lain nih, jadi seller lama udah punya akun di Topet, Shopee, Lazada. Nah sekarang kalau mau terjun ke TikTok, sebenarnya step by stepnya ini harus gimana dulu sih? Kalau mau terjun ke TikTok step by stepnya paling enak sih sebenarnya karena sudah punya database kan pastinya dibanding ini orang yang baru mulai. Coba aja kalau kita ngebayangin orang yang baru mulai aja bisa cepat dapat traction, dapat engagement, apalagi yang sudah lama. Harusnya kalau misalnya sudah lama di marketplace, punya banyak database, harusnya nyimpen tuh database-nya tuh, pelanggan-pelanggannya siapa aja. Jadi pada saat pindah marketplace atau pindah ke platform, tinggal di non, terus nggak usah ribut lah masalah live streaming gue sepi, konten gue nggak ada yang nonton, database lu yang lama tuh lu pakai gitu loh. Lu pakai buat broadcast kegiatan lu di sosial media lain atau kegiatan tuh lu di platform lain. Sebenarnya lebih di depan, yang lama itu lebih di depan pasti. Asal nyimpen database. Harusnya ada lah, masa sekian tahun masa nggak ada pelanggan yang WA. Sadly jarang gue rasa yang nyimpen database sih bro. Karena coba boleh teman-teman komen ya. Banyak nggak sih yang nyimpen customer database? Atau kebanyakan jualan aja? Yang penting kita proses pesanan kayak biasa. Boleh ya. Tuh teman. Boleh teman-teman komen ya. Teman-teman komen atau komen kira-kira kalau bahas TikTok Shop ini mau nanya apa ya, bahas TikTok Shop. Ya, gua ketik dulu ya. Ini rame loh yang nonton kok. Hah? Rame loh yang nonton. Masa sih? 30 mata. 30 mata, ya. Ya, kalau live di TikTok bisa berapa yang nonton? Ini dia muter atau apa sih? Ini dia muter atau stay? 30 ini muter atau stay? Stay ya mungkin ya? Ini yang lagi nonton sekarang. Oh, oke. Nah, ini ada
Pribumi Gas, saya sih mendatabase customer mantap. Ya, jadi teman-teman kalau yang udah punya database tinggal share kegiatannya di TikTok ya ke dalam database-nya supaya dari tempat lain bisa nyambung ya ke TikTok-nya ya. Jadi step pertamanya itu ya. Lalu kalau untuk tadi tuh yang lo bilang tuh live stream sepi, konten sepi, itu gimana sih? Apa sekarang udah terlalu telat buat masuk ke TikTok karena yang di sana tuh udah rame banget? Atau kayak gimana sih bro kalau lihat journey-nya? Kalau gue bilang enggak. Sekarang bocoran baru ya. Gak tahu lo orang dapat apa belum. Jadi di TikTok itu sekarang masuk fase 2. Dia lagi nyari konten-konten ataupun kreator yang kreatif. Jadi kalau kita lihat kan sekarang banyak banget tuh konten-konten yang semuanya hard selling. Pokoknya jualan banget lah. Orang udah bosan. Orang udah mulai bosan disuguhkan dengan hal-hal tersebut. Makanya dia sekarang bikin program TikTok Creativity Program. Ini bakalan masuk juga ke TCF mungkin ya ini menurut gue TikTok Creator Fund. Kalau di YouTube kan sudah ada tuh YouTube Fund. Jadi YouTube Shorts kan dikasih bayaran tuh sekarang mulai kreator-kreator yang dari platform sebelah mulai diajakin ke Short, mereka dibayar per 6 bulan itu sekian. Nah TikTok juga bakalan gitu untuk menanggulangi ya tadi lah, ini kan persaingan antara platform. Tapi mereka tetap ingin para penggunanya tuh lebih kreatif dalam membuat konten supaya bisa lebih outstanding dibanding yang lain. Jadi intinya adalah ketika kita bikin konten atau kita bikin satu video harus punya yang namanya core atau harus punya yang namanya konsep, karena sama semua sekarang semua sama, jualan semua. Yang punya konsep berapa banyak? Nggak banyak. Nah menarik tuh. Nah ini dari Pribumi Gas bilang TikTok belum pecah telur om, apa harus affiliate dulu atau gimana ya? Gimana caranya supaya seller bisa pecah telur di TikTok? Supaya seller bisa pecah telur di TikTok, yang pertama lihat dulu produknya produk yang istilahnya komoditi atau enggak. Kedua, kalau misalnya bukan, anggaplah produk komoditi. Yang kedua, produknya ada unique selling point enggak? USP-nya apa ya? Oke. Apa? Kalau produknya punya unique selling point, ya itu diangkat. Tapi kalau produknya memang produk komoditi yang semua orang jual, balik lagi nanti ke zaman marketplace, banding-bandingan harga. Nah, supaya pecah telurnya tetap masih sehat, gimana sih caranya? Ya, kasih program-program, contoh misalnya package saat live streaming, kasih hal-hal yang memang toko sebelah nggak ngasih. Misalnya, lu jualan gas, ya jualan gas dapat bonus, apa tuh yang namanya? Yang buat veterannya tuh apa? Selang gas. Ya, apalah gitu loh. Selangnya kalau misalnya produknya komoditi ya, dibikin menarik ya, selang ini anti bocor, meterannya anti bocor, baru nanti kembangin ke TikToknya di istilahnya promote. Kalau nggak bisa promote, belum ada budget, bikin konten yang kreatif, nyari tahu apa salah dari ibu-ibu rumah tangga di rumah itu apa kira-kira, supaya orang tuh ngerasa deket. Oh iya gitu loh. Sekarang ini kok warnya, perangnya itu bukan perang di harga juga, perang di kreativitas, supaya orang ketika nonton konten lu dia ngerasa deket, emotionally connect. Kalau orang kita banyak sekarang, mungkin ada puluhan ribu brand, tapi yang eksis ya tadi yang iklan sebentar ya. Itu motornya Bro Ricky emang banyak moge semua guys. Jadi gimana supaya bisa lebih menonjol dibanding yang lain kan? Ya artinya kita harus ngasih hal-hal yang ada emotional connect. Orang jadi ingat, saking banyaknya brand sekarang. Caranya ya angkat. Contoh brand yang memang bisa bawain konten yang bagus dan punya koneksi emosional yang bagus. Dan kalau kita ngomongin brand ya, berarti kan hostnya ada banyak. Gimana caranya lu tuh bisa kasih seragam nih? Jadi pertama brand, kedua mungkin UMKM. Jadi dari ownernya lah ya biasanya. Contoh brandnya atau contoh produknya nih? Contoh brandnya nggak apa-apa. Kalau ada ya, kalau nggak produknya lah. Dan gimana caranya mereka bisa bikin ikatan itu sama penonton? Contoh produknya aja lah ya, jangan sebut brand, nggak enak. Bener. Brandnya lu manage, nggak apa-apa. Kalau produk contohnya sabun kecantikan kan banyak tuh, benar nggak? Sabun kecantikan kayak gimana sih? Sabun biasa, bikin putih, bikin glowing, sabun gosok-gosok, harganya cuma di bawah 50.000, di bawah 100.000. Oh iya, oke. Dia pakai emotional
connection supaya orang ngelihatnya, wah ini sabunnya memang benar-benar bagus. Salah satu yang dia lakukan adalah bikin konflik tuh di dalam perusahaannya dia. Bosnya sama aslinya berantem. Jadi pura-puranya dia kan ada maskot tuh, bosnya jadi maskot, karyawan dia satu, asistennya juga jadi maskot. Adalah, pasti tahu lah teman-teman itu kalau dengerin ini. Jadi dia bikin konflik seolah-olah bosnya itu kesel sama si asistennya tuh main belakang segala macam. Padahal itu di set up gitu loh. Orang jadi ngerasa iya ya bentar ya deket ya gitu loh, deket sama kehidupan mereka sehari-hari. Orang jadi inget sabun misalnya sudah expire, terus mereka kontenin, kok ini sabun kenapa kalian pakai sendiri semua? Ya ini sudah expire, kita kontenin, kita pakai supaya nggak mubazir. Hal-hal seperti itu kan memang terjadi, kegiatan-kegiatan seperti itu memang terjadi. Orang juga jadi, oh ya benar sih, sabun kalau sudah expired dibanding dipakai lebih baik dibuang. Jadi tetap nggak boleh pakai intinya ya kalau udah expired. Tapi jadi keinget, oh ternyata sabun brand ini bagus gitu loh, SOP-nya bagus, QC-nya bagus. Orang jadi, oh iya boleh nih gitu loh, gua beli sabun ini. Walaupun mungkin lebih mahal sedikit dibanding yang lain. Nah, tadi lu singgung soal maskot nih, yang lu bilang penting buat brand ini punya maskot, ya. Apa sih maskot? Maskot itu mungkin lu bisa create satu BA atau create sendiri, kreator yang memang relate sama produk jualan lu. Jadi orang nih kadang-kadang orang itu kalau mau beli barang kok nggak bisa langsung sekali dia lihat brand atau lihat toko. Wah, gue percaya nih sama toko ini, nggak bisa. Tapi ketika dia ada satu maskot, kan balik lagi ke key opinion leader. Yang dimana ketika dia lihat, oke, orang ini ngomong apapun tuh pasti proven gitu loh, terbukti, bagus lah. Nah jadi ketika ada satu maskot yang menawarkan atau mempromosikan produk mereka, yang mau beli calon pembelinya kan lebih gampang percaya, ke-build trust-nya, dan dia cobain lebih gampang. Jadi bukan cold start lagi, sudah warm. Oke, berarti maskot ini bisa ownernya sendiri, maskot bisa salah satu karyawan yang memang tim kita yang sering nge-host, sering jadi host di live, ya kan? Bisa yang sering jadi bikinin konten buat VP kita, bisa affiliate atau enggak? Affiliate nggak bisa jadi maskot deh? Affiliate bisa aja jadi maskot, tapi memang perlu kecocokan ya, nggak bisa sembarangan kan, karena itu mempresentasikan, bukan mempresentasikan perusahaan, tapi ada keterkaitannya dengan brand atau merchant yang kita punya. Berarti perlu maskot guys. Cara building maskotnya itu kayak gimana ya? Gimana cara nge-build satu maskot di dalam satu TikTok shop? Bikin akun baru, bikin akun kreator, jangan pernah pakai keranjang kuning. Lo posting setiap hari itu konten-konten yang ada relate dengan produk atau barang atau brand lo, tapi nggak usah jualan barangnya. Nggak usah jualan barang, tapi memang menyinggung doang. Sampai satu waktu nanti udah cukup, terkumpul audiensnya, terkumpul kolamnya, baru lu jualan. Dan itu pun maskot ini bisa dipakai untuk yang lain juga. Jadi maskot itu semacam influencer yang jadi brand ambassadornya untuk produk lu ya? Betul. Kalau nggak ketemu, create aja sendiri. Ngapain pusing? Banyak kok sekarang pada bos-bos itu semua jadi maskot. Jualan handphone, dia jadi maskotnya sendiri. Gede di Bali, lakuin. Pokoknya gara-gara dia jadi maskot. Gila ya, semua effort banget ya sebenarnya kalau kayak gini ya. Karena jadiin maskot pun itu mikir, itu pakai tim, itu nggak bisa cuma sendiri. Oh, gue pengen konten dah. Enggak, memang lu udah tahu funnelnya mau kemana. Dan arahnya mau kemana ya. Betul, sudah terkonsep kok. Dari awal sudah dekonsepin. Oke, dalam 3-6 bulan gue harus mencapai ini supaya nanti trafficnya bisa datang ke sini. Itu game bakal lebih panjang sih. Nah, ini bakalan awalnya bakal duit dulu dong, bro. Bisa dianggap itu biaya marketing. Jadi dibanding ini sorry ya, dibanding lu ngabisin duit buat lu cemplungin ke ads kan habis tuh, mungkin dapat ROAS, dapat ROI. Lu building maskot ini lebih long term, lebih panjang, investasi. Gua bilangnya ini investasi. Menarik. Apakah bakal balik modal atau enggak? Pasti balik modal. 99% gue jamin, 99% gue jamin pasti balik modal. Wih, ngeri kali, bro. Ya, karena terbukti di Cina begitu semua, bro. Nah, begitu semua. Lu kan tadi udah ngomong soal di Cina kayak gitu. Nanti bakal di Indo bakal ini, karena kita kan polanya kan
lagging ya dibandingin mereka kan. Sampai Iya. lu sendiri sempat sharing di video di YouTube kita yang pertama tuh, lu mau terjun ke TikTok full time tuh gara-gara lu dapat insight dari orang China bilang TikTok bakal booming di Indonesia nih, makanya lu fokus. Bener kan ya? Oh iya, pastilah. Nah, kira-kira kalau lo lihat tren ke depannya di Cina udah kayak gimana dan di Indo tuh bakal ngikutinnya dalam tahun-tahun ke depan tuh apa? Apa yang nanti bakal kejadian menurut lo? Yang sekarang belum. Yang bakal kejadian, yang gua lihat banyak yang nyoba-nyoba mati sendiri semua ntar. Maksudnya coba-coba mati sendiri gimana? Maksudnya gini, mereka coba kan, bikin kan, ngelihat yang lain pada waduh si A miliaran, si B miliaran, si C ratusan, si D puluhan juta ya. Cobalah mereka gitu loh, dengan harapan wah gue bisa dapat sekian itu juga. Nah, dengan adanya hal tersebut, makin banyak kan persaingan. Iya. Makin banyak persaingan artinya makin banyak persaingan harus makin effort. Iya, Harus sekarang nyari tim kreatif susah bro. Tandingnya udah tanding kreatif. Nyari tim kreatif, nyari videografer yang hebat, yang cocok, sudah mulai susah. Iya. Karena rata-rata toko-toko ataupun brand mereka sudah ngelihat gitu loh, sudah ngelihat ini gameplaynya bakal ke sana. Gameplaynya bakal ke sana, mereka sudah prepare dulu, di hire. Susah banget dari tim kreatif. Kalaupun ada mahal ya bro. Kalaupun ada mahal, belum tentu sesuai juga. Kalaupun ada dan mahal, belum tentu sesuai. Kalau sekarang lu buka toko baru di TikTok Shop ya ini benar-benar toko baru ya. Hal pertama yang lu lakuin tuh bakal nyari tim apa dulu dan optimasinya gimana coba nih? Nyari call, paling gampang nyari call. Call itu bukan yang lu ke pasar nyari sawi, nyari call bukan ya? Cari KOL. Oh, Itu itu sayur call. Cari call. Cari call ya. Cari call. Lu cuman tokonya ya, misalnya contoh lu buka toko nih TikTok Shop. Toko lu baru 2 hari berdiri. Terus item di toko lu cuman 2 biji deh, misalnya nih. 2 item enggak? Aduh, apa mungkin bakalan bisa pecah telur apa enggak? Lu cari call 1. Lu minta tolong dia promosiin. Asalkan barang lu ya masuk akal lah ya, harganya masih masuk akal, barangnya juga ada selling point. Kalau nggak ada pun harganya masuk akal lah, laku pasti, asal call-nya tepat. Lu bikin konten sampai 20 konten, 30 konten pun toko baru pun belum tentu segampang itu. Lu jangan bikin semangat toko-toko baru padam bro. Kan katanya rumusnya harus sering-sering bikin konten, sering-sering live, baru pasti lu akan laku gitu ya. Gini. Mereka konten, sering-sering live. Harapannya mereka bikin konten tuh apa? Mereka bikin konten nih. Harapannya laku lah. Laku. Benar. Dan semua yang bikin toko baru, semua sama. Harapannya laku. Apa yang mereka lakukan terus tuh? Yang nge-live. Bikin konten yang banyak, nge-live yang banyak. Tapi yang nonton sepi, sebulan, 2 bulan nggak tahan, out dia. Yang terjadi adalah mereka bikin konten yang kontennya tuh dengan harapan mereka, bukan harapan si pembeli. Nah, harapan pembeli itu apa sih ya? Harapan kita kan supaya jualan. Harapan pembeli apa gimana tuh? Harapan pembeli. Calon pembeli ya, ngeliat konten lu, dia pengen yang namanya tuh dihibur. Iya dong, gue masuk ke sosial media, gue mau cari apa? Nggak selalu melulu gue mau dijualin kok. Gue datang masuk ke sosial media, masuk ke IG, masuk ke Facebook, masuk ke TikTok. Gue nyari apa? Nyari hiburan gitu loh. Nah, harapan pembeli dan harapan penjual ini nggak sinkron. Harapan penjual, gue mau bikin konten jualan, harapannya ada yang mau beli. Harapan calon pembeli masuk ke dalam TikTok atau masuk ke dalam sosial media apapun, mereka tuh sebenarnya belum tentu mau beli, tapi mereka lagi cari yang namanya hiburan. Oke kok? Iya. Jadi penjual baru itu datang masuk ke TikTok atau masuk ke platform, langsung jebret harga 39.000, produknya A B C D, unik keunggulan produknya ini dan ini. Selesai. Begitu dilihat sama calon pembeli, apa ini yang masuk ke tempat dia bukan satu doang gitu, banyak banget. Kamu nggak kalau logiknya banyak banget yang bikin seperti itu gitu loh, bukan satu doang. Koko coba kalau misalnya lihat produk-produk yang baru terus tiba-tiba booming, ada nggak? Ada baru terus tiba-tiba booming. Itu karena dia entry point-nya beda sama toko lain. Entry point dia beda sama toko lain. Iya. Nggak langsung orang dalam. Itu salah satu, ada juga sedikit tapi faktornya nggak terlalu banyak.
Oh, ada tapi sedikit ya. Oke. Ada itu pasti ada. Selalu ada. Kalau nggak ngapain mereka buka kantor di sini? Iya, lanjut. Ntar kita ngomongin di offline aja bro, yang kayak gini-ginian. Yang gurih-gurih di offline ya. Ya. By the way teman-teman, kita akan buka kelas offline ya, sharing offline. Sekalian kita kumpul minggu depan. Ya teman-teman tinggal cek ke Bitly TikTok Hack Om Botak atau klik link di bio-nya gue aja ya. Di Destinya ada ininya, karena minggu ini kita masih kasih early bird 250.000. Teman-teman nanti dapat snack, terus udah bisa punya kesempatan ya sharing-sharing, nanti akan dibocorin lebih lanjut step by stepnya sama Bro Ricky ya, untuk kendala teman-teman jualan di TikTok. Pokoknya kita namain kelasnya TikTok Hack. Gue juga belum kasih TikTok Hack pokoknya. Ya, lanjut. Ya, kalau di sini masih pakai filter ya? Masih. Ya, begitu nanti lihat aslinya orang kaget. Kok mukanya beda semua? Karena masih pakai filter gitu di sini. Ternyata mukanya kayak gini. Si parah. Iya. YouTube tidak Om. Apanya nih? Nanti kita akan kopas sih ininya ya, kayak ke YouTube seperti biasa. Cuman tunggu antrian ya. Tapi sekarang cuma live di IG kok. Jadi teman-teman pantau terus ya, tanya-tanya di sini. Nah, Lokasi acara ada di City Walk Sudirman. City Walk Sudirman. Apa ya namanya kemarin? Ciplas ya? Sudirman kan? Iya, Sudirman. Ya. Daerah Ciplas. Ya, Jakarta Pusat. Ya, lanjut. Yang kelas offline-nya di live YouTube. Yang kelas offline-nya di live YouTube nggak kok? Ditanya tuh. Oh, kelas offline-nya bakal di live-in di YouTube nanti. Tenang aja, ya. Bisa. Jadi teman-teman kalau member pasti nanti bisa nonton. Oke, lanjut ya. Om, jadi toko baru bisa viral, rahasianya apa selain punya orang dalam? Bisa, kreatif lah harus. Kreatif lah harus. Masalahnya kreativitas itu susah ya. Dengan sulit loh ya. Kita jual barang produksi bisa nih, bikin harga termurah bisa ya, asal punya modal. Kreativitas itu yang susah. Kadang dibeli aja nggak bisa bro, kreativitas. Sulit ya kreativitasnya. Kreativitas itu bakat. Jadi kalau kreatif nggak bro? Nggak. Kreativitas itu bakat kok. Yeah. Jadi kalau lu kreatif, lu cari orang yang kreatif lah. Oke. Jadi kalau kita nggak kreatif, cari orang yang kreatif. Oke. Tempat nyarinya di mana? Cari pelawak. Pelawak tuh rata-rata semuanya otaknya kreatif. Nah, bener banget deh. Yang stand up gitu kreatif ya. Udah bisa nulis skrip sendiri, content writernya bisa, ya kan? Delivery bisa, ya. Public speaking bisa. Iya. Ada punchline-nya dia. Pokoknya inilah ya. Nonjok banget lah. Wah, berarti teman-teman kalau mau cari orang kreatif, cari tuh yang background-nya stand up comedy. Itu tips ya, satu ya. Komika ya. Terus sekarang dari marketplace banyak nggak kok yang pindah ke TikTok? Atau mereka gimana sih fenomenanya sekarang? Ini justru yang ya kenapa gue lagi bahas TikTok ya. Kenapa kita mau ngadain minggu depan juga, karena menurut gue sih dari tahun lalu sebenarnya kayaknya kita tuh FOMO gitu. FOMO kayak semua TikTok rame ya. Ya kan TikTok kan tahun lalu kan lagi bakar duit banget kan. Yang toko-toko yang di-push sama dia kan dikasih subsidi segala macam, gede lah orderannya ya. Terus kayaknya kita FOMO gitu, kita berasa aduh sekarang jualannya sepi karena memang trafficnya lagi turun nih di marketplace dibandingin 2021, 2022 turun, 2023 kemungkinan prediksi gue akan lebih parah lagi turunnya trafficnya nih ya dari marketplace sendiri. Jadi orang udah sepi, ngelihat berita-berita kalau misalnya TikTok rame, kayaknya pada mau hijrah gitu ya, minimal buka cabang lah ya, bukan hijrah, tapi banyak yang udah buka pun berasa kok nggak semanis dari ceritanya gitu ya. Ya walaupun ada juga yang berhasil, banyak yang akhirnya orderan di TikToknya itu lebih ramai dibandingkan di Shopee-nya misalnya atau di Tokopedia-nya ya, atau minimal sekarang nomor 2 lah setelah Shopee gitu. Banyak yang bilang kayak gitu. Jadi nggak tahu teman-teman sendiri yang nonton gimana untuk buka di TikToknya, apakah teman-teman bisa langsung rame atau sekarang masih proses, atau sampai sekarang masih bingung kok di TikTok udah gue spend talent ya, udah hire satu karyawan khusus buat nge-live misalnya, atau 2 karyawan buat nge-live, kok hasilnya itu gitu-gitu aja gitu ya. Mungkin teman-teman boleh tanya-tanya, boleh cerita-cerita. Lucu ya kalau di IG nih kok ya, sama di TikTok live-nya ya. Kalau di TikTok tuh banyak ngomen
Kalau di IG tuh kayaknya banyak pada dengerin gitu loh. Mungkin Komen. audiensnya pemalu di situ. Lebih pemerhati kayaknya. Iya. Tadi Berarti kita ini udah komennya gila tuh. padahal jumlah yang nontonnya sama ya? Iya. Kalau gue udah biasa sih. Biasa sepi sih. Jadi mau sampai 100 pun yang nonton ya. Kemarin gue kan live 100 stabil ya. 100 lebih lah ya. Itu juga kurang lebih yang komen tuh nggak terlalu banyak. Masih sempat lah gue baca semua. Gue jawabin semua masih. Ya, supaya rame gimana kok IG live ya? Suruh mereka share-share juga gitu ya? Atau gimana sih? Enggak. Memang audiens yang udah nonton aja. Ada Yang tap-tap udah nggak? nonton dan stay. Iya. Ada tap-tap juga nggak kok? Tap-tap layar kalau IG nggak ada ya? Nggak ada tap-tapan. Bener-bener yang lihat ya follower lu doang gitu, bukan publik kayaknya. Gue belum pernah live IG soalnya. Oh gitu. Berarti gue mesti cobain live TikTok nih sama lu. Nah. Ya, gue baru pertama kali live IG nih. Nah itu Boleh. baru ada yang tap-tap. Nah tuh Oh ada, muncul. tap-tap ada ya. Gue jarang nonton live guys, sorry ya. Lebih sering live daripada nonton live gue. Di IG yang sering live apa kok sekarang? Gue nggak pernah sih buka IG, jarang banget. Yang mana? Di IG yang sering live apa sih kira-kira? Ada nggak sih toko yang sering live di IG? Pernah lihat nggak sih? Ada nggak sih? Ada dong, banyak. Tapi di IG kan masalahnya payment kan, nggak connect ke payment ke ke tokonya. Jadi orang akhirnya harus DM lah, WhatsApp lah, akhirnya belinya di Shopee atau gimana. Jadi nggak langsung connected. Jadi menurut gue sih untuk platform live ya sekarang ya, kalau nggak TikTok, Shopee menurut gue yang paling oke. Tapi secara sosial media ya TikTok. Gua mikir gini kok, katanya begini. Followers di IG sama followers di TikTok itu yang di IG itu jauh lebih loyal. Apa ya? Loyal lah istilahnya. Jauh lebih loyal dan mereka tuh follow tuh bener-bener follow, bukan follow latah. Berarti orang yang punya 100.000 follower equivalent ke 1 juta follower TikTok nggak? Iya, bisa jadi. Karena katanya gini, ada riset katanya gini, ketika orang follow di sosial media TikTok, orang itu follow dia di sosial media TikTok itu karena latah. Karena oh iya udah lu follow, like, share, komen dan sama segala macam. Oh iya gue follow gitu loh. Karena orangnya latah, entah karena bentuk platformnya atau bentuk ikonnya segala macam. Tapi kalau di IG, orang tuh untuk mutusin follow orang ini tuh bener-bener kayak dia mikir dulu nih, gue follow apa enggak ya, oke gue follow gitu loh. Okay. Katanya sih gitu. Nah, gak tau bener gak sih teman-teman di sini? yang ini juga Bener nggak? salah satu fenomena menarik nih. Jumlah follower di TikTok itu nggak menentukan konten lu bakal FYP atau enggak. Karena yang ditampilin ketika lu buka TikTok pertama kali itu kan konten FYP kan. Lalu setelah itu di tengahnya kanannya baru konten-konten yang kita follow. Jadi lu udah follow pun nggak akan muncul di home feed-nya lu akhirnya. Betul. Pada jawab kok. Ya betul, Digi mikir dulu. Iya. Ya, jadi teman-teman kalau belum follow ya CEO OTB harus dari Bang Botak follow ya. Nggak usah pakai pikir kalau kali ini, udah pasti bener. Bener ya? Karena Bro Ricky ini adalah seorang call ya teman-teman ya. Dan call-nya ini bukan sayur ya. Call beneran. Kolak. Baru buka puasa ya. Jam berapa ini ya? Masih makan kolak ya. Ya. Ini waktunya harusnya disesuaikan jam 8 ke atas nih ya. Karena kalau jam 7-an masih banyak yang baru buka dan lain-lain. Nah, jadi kok handle apa aja kok di Tokopedia, Marketplace? ya. Kenapa? Dan handle apa aja? Kok Tokopedia, Shopee, Ya. Marketplace. Oke. Saat ini gue handle toko-toko ya, optimasi toko-toko di agensi gue di Gaspol. Jadi kita Shopee, handle Tokopedia, dan juga kita handle live juga. Mau live Shopee, live TikTok kita handle sih. Sama bikin konten juga. Jadi apa aja yang kebutuhannya seller kita ada. Kalau misalnya bikin konten ya, dibanding lu bikin konten yang jualan nggak jelas, dibanding lu ngabisin waktu pakai itu jasanya tuh, servicesnya. Yeah. Udah lebih ya, masing-masing punya peran sih sebenarnya. Dibanding mikirin gimana cara jualannya, dikasih orang lain aja, maksudnya dikasih ke yang lebih berpengalaman. Nah ini ada nanya nih, kalau orang live di TikTok kenapa hostnya suka nyuruh tap-tap layar?
suka nyuruh tap-tap layar. Karena jadi gini, kita bicara sistem ya, aplikasi platform. Jadi gimana dia bisa nilai kalau misalnya live streaming itu menarik atau enggak. Jadi dia pasti ada codingnya, ada codingnya yang dimana dia baca ini live streaming menarik atau enggak. Nah, cara ngukurnya adalah kalau misalnya banyak yang komen, banyak yang tap-tap layar, itu kan jadi source code yang dibaca sama sistem. Coba aja ini kalau nggak salah IG juga bisa harusnya. Kalau yang tap-tap layar banyak, yang tombol love itu ditekan semua rame-rame, harusnya juga naik live streamingnya. Jadi Tap love. kan dia, ya. Jadi by sistem tuh baca, oke ini ternyata banyak yang suka live streamingnya. Jadi dia bring lagi audience ke dalam live streaming itu untuk orang nonton. Karena balik lagi, gue kalau punya platform, kalau platform itu punya gue pengen platform gue kayak gimana? Gue pengen platform gue banyak dipakai orang, lebih banyak dipakai orang, lebih lama dipakai orang, gue lebih senang. Jadi kalau misalnya ada live streaming yang menarik, bagus, dia kasih lagi audience. Tapi jangan bergantung juga sama platform. Kita bisa juga bergantung sama database yang kita kasih. Banyak banget tuh tap-tap layar. Tuh ada yang ngasih lagi 400 orang nih. Amin, ya. Nah, buat teman-teman, kita bakal ada acara offline di Jakarta, tepatnya di City Walk lah ya. Nah, jadi teman-teman nanti tinggal klik link di bio aja atau klik bit.ly TikTok Hack Om Botak. Nah, teman-teman di sini akan kita akan bongkar ya dari Bro Ricky. Ini udah experience untuk handle TikTok dari 2020 ya, Bro ya. Lu termasuk salah satu pionir ya yang mulai TikTok. Ya. Belajarnya 2020. Alatmu kok digunain? Oh, ini dia mungkin ngeliat di feed di YouTube, di TikTok ada satu alat buat tap layar gitu. Oh, gue lagi bingung. Iya, ngomong apa? Kok kenapa di TikTok masih banyak live dalam tanda kutip ngemis online sih? Oh, ya. Waduh, perlu dijawab nggak nih? Jawab aja, nggak apa-apa sih bro. Kenapa di TikTok masih banyak live dalam tanda kutip ngemis online? Ngemis online. Ada karena ada yang ngasih. Coba nggak ada yang ngasih, dia pasti stop. Nah, ada karena ada yang ngasih. Kalau misalnya kamu nggak ngasih, dia pasti stop. Jadi kayak telur sama ayam ya. Jawabannya itu. Telur dulu apa ayam dulu? Ayam dari telur dari ayam. Udah, kalau itu dibahas lama. Next. tap layar masih ada yang sampai 1M. Wow. Wah, ini dari Pribumi Gas cukup spesifik nih bro. Coba nih. Oh, mau tanya untuk produk kategori regulator gas. Untuk bisa custom brand nama toko dari Cina, apakah harus ada SNI-nya dulu untuk menghakikan nama toko kita atau bagaimana Om? Nah, ini seharusnya kalau sesuai standar Indonesia, setahu saya, itu harus ada SNI. Karena ini berhubungan dengan, apa itu ya namanya? Saya lupa, safety apa, segala macam lah. Terus hakikan toko, nama toko dihakikan nggak ada masalah, tapi kalau nama brand dihakikan itu yang baru bermasalah dengan SNI-nya mungkin. Tapi tenang aja, ada jasanya. Nanti bisa kontak ke Om Botak. Kita ada buka jasa perizinan ya. Mantap, semua bisa ya? Semua bisa ya? Seluruh Indonesia, Jabodetabek baru. Nah, kalau dalam tahun 2023 ini, apa sih yang lo lihat perubahan daripada TikTok sendiri atau Shop sendiri, dan gimana caranya kita untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut? 2023, perubahan makin ke sini, makin dicari produk-produk yang menarik ya. Yuk. Panas. Ya, minum dulu. Makin ke sini makin dicari produk-produk yang menarik, terus makin dicari konten-konten yang menarik, terus ads juga boleh lah sedikit-sedikit boleh mulai diinvest buat ngumpulin pixelnya. Ads disarankan? Boleh dikumpulin, boleh dipakai sudah. Kayaknya sudah lumayan bener ya. Kalau tahun lalu menurut gua masih kacau sih, dia punya settingan masih kacau. Kalau sekarang sudah boleh dipakai. Terus ya persaingannya makin ketat, makin ke sini makin banyak selebriti yang punya toko dan juga jadi call. Persaingannya sudah lebih ketat. Yang baru mau bangun, yang baru mau jalan, nggak usah takut sih sebenarnya. Kenapa? Karena masing-masing punya talenta sendiri. Terus sekarang juga makin kesini dia makin sulit kalau nggak kerja sama brand. Maksudnya? Kalau nggak
ada yang dukung dia untuk naik susah. Contoh tadi ads itu kalau nggak disupport sama brand susah dia untuk naik. Kalau baru-baru ya nggak secepat yang zaman dulu 2021, 2022 itu kan gampang tuh kali posting FYP. Sekarang yang punya followers 700.000 pun 1 juta pun susah. Ada toko yang punya followersnya 1 juta. Ada toko yang punya followersnya 1 juta. Barangnya home and living. Susah untuk jualan. Susah buat Walaupun nggak banyak, paling sehari 5, 20, 5. Berarti 1 juta itu just a number dong. Selama konten lu nggak bagus, live lu nggak bagus, mau dapat 5 juga susah. Susah. Karena dia cuma depends dari dia punya akun sendiri, akun brand, akun tokonya sudah lumayan 1 jutaan. Nah itu kenapa bro? Kalau menurut lu kenapa tuh kayak gitu? Karena sistemnya dia prediknya melalui call, jadi memang social commerce, bukan e-commerce kok. Lu harus bersosialisasi baru bisa mendatangkan penjualan. Itu social commerce, beda dengan e-commerce. Nah di sana puyengnya bro. Kalau menurut gue ya, kita pemain marketplace nih ya. Kalau dari gue sama dari teman-teman yang udah terbiasa di marketplace ya, kita riset barang, produksi barang atau masukin barang, impor barang, ya kasih harga bagus, pasang, duduk diam, duduk manis, tunggu laku, ya kan. Dan di TikTok kita pun mengharapkan hal yang sama. Ya udah, gue upload ke TikTok Shop, ya coba duduk manis. Mungkin kita tambahin 1-2 manpower buat live, buat bikin konten, ya harapin laku juga dengan gaya yang sama. Mungkin ads akhirnya gitu. Game plan-nya sudah berubah. Kalau dulu mungkin karena based on keywords kan kita cari produk based on keywords. Kalau sekarang di platform ini orang nggak cari produk tapi memang sesuai interest mereka muncul. Nah sekarang masalahnya siapa yang bikin paling bagus itu yang dimunculkan. Memang ada keterkaitan creativity di sini. Menurut gua sih itu ada berhubungan dengan kreativitas. Menurut sudut pandang gua gitu. Duduk manis pakai ads saja bisa laku apa enggak? Bisa aja tapi sesuai ekspektasi apa enggak gua belum tahu. Karena setiap kali kita bikin ad itu memang harus bikin kreatif kontennya tuh yang benar-benar lu tuh ngepans banget gitu loh. Orang ingat dan mau beli. Sama kayak kita zaman tahun berapa itu ya, 2018 2017 iklan di Facebook iklannya cuman sekian detik tapi clickbait banget. Habis itu eksekusinya di mana? Di landing page. Copywritingnya bener-bener dewa, harus sama lah lebih kurang. Ini landing page-nya ditaruh di konten langsung. Semua bikin landing page dimunculkan masing-masing. Berarti konten video TikTok itu sama dengan landing page versi Facebook zaman. Bisa dibilang begitu kok. Dewa banget yang bikin landing page itu. Dia mulai dari intro gitu kan, kasih testimoni biar kebangun trust. Di akhirnya dikasih yang namanya deadline, beli hari ini, 1 jam lagi harga naik. Landing page banget ya, kalau dipikir-pikir ya benar juga ya. Landing page banget kok. Compete-nya sekarang di situ. Orang memunculkan landing page-nya langsung, nggak pakai clickbait lagi. Mau beli langsung ke bawah. Nah, lu kan ada materi tuh yang buat bantu affiliate, buat bantu UMKM istilahnya buat ini. Itu dibahas di sana. Untuk bantu UMKM. Oh iya nanti di situ. Masih di yang offline. Oh iya, yang kelas offline ya nanti bisa offline ya? di ya. Talk Hack Om Botak. Atau teman-teman tinggal cek ya, nanti saya akan pasang posternya. Ini baru banget karena susah banget dapetin jadwalnya Bro Ricky nih. Dia padat banget ya, kebetulan ya Bro. Enggak lah kok. Tetap ada waktu. Selalu ada waktu buat Om Botak. Mantap. Jadi teman-teman ini spesial banget karena kita nanti bakal bikin kelas dan acara offline ya di Jakarta. Khusus buat teman-teman yang pengen scale up di TikTok tapi mungkin sampai sekarang masih bingung cara gimana. Nanti akan dibantu ya di kelas ya. Kalau bisa ada sesi bedah one on one juga. Kalau sempat juga mau curhat konseling ya bisa. Bukan konseling ya. Sesi bedah one on one salahnya di mana misalnya kontennya ya. Nanti akan dinilai dari sudut pandangnya karena dia udah saya yakin udah cukup expert dalam bidangnya, terutama untuk TikTok ya. Nah teman-teman kalau misalnya TikTok nih saya bawa pakarnya. Istilahnya teman-teman nanti kita langsung ketemu aja ya, mungkin biar enak. Teman-teman tinggal klik di Bitly TikTok Hack Om Botak atau tinggal klik link di bio ya atau DM aja ya. Nah dari Cynthia nih, Kokoh Iki agensinya apa namanya gitu? Iki ini maksudnya Iki itu ini atau nama gua? Agensi lu apa namanya? Agensinya namanya sebenarnya bukan punya gua, punya adik gua. Gua ini cuma sebagai penolong di sana aja lah, cuma bantu-bantu. Namanya itu OMI, OMI, Oriente Multi Indonesia, Cynthia Su Korikil.
Oh kenal nih, kayaknya kenal nih. Ini namanya Omi Oriente Multi Indonesia. Di situ sekarang setahu saya lagi masuk ke dalam tahap call investment. Call yang bagus, invest nanti sama perusahaan itu. Itu punya adik gua tapi bukan punya gua. Gua cuma bantu. Nah, dari Cynthia dia langsung nonton dari Hangzhou nih. Oh Hangzhou, ya. Ni hao, Sepao Leoma kan. Kan beda kok, bahasanya logatnya beda. Kalau Hangzhou, Shanghai itu agak beda logatnya. Sepao Leoma. Taiwan lebih beda lagi. ada logat ya. Thank you jawabannya gitu. Ya, mantap. Sepao Le tuh kan. Kalau pindinya Indonesia kok, yang kalau Taiwan CHE, kalau dia CHI Sepao Le. Sepao Le. Oh, dia balas tuh. Si Xi Jinping tuh. Ya. Ini masih orang Indo nih, ya karena kalau bukan orang Indo dia nggak akan bilang Xi Jinping ya. Orang Cina kita ngomong Xi Jinping dia bingung sih. Sudah enak. Xi Jinping itu apa maksudnya? Sandi, Sohendi, halo Om Botak, halo Om CEO TB, halo juga. Halo Om Sandi. Ya, kita ngobrol santai soal TikTok ya sambil kita bakal ngadain acara offline ya minggu depan. Teman-teman boleh join ya di Bitly TikTok Hack Om Botak atau klik link di bio ya. Nanti saya sama Om Ricky kita bakal bahas lebih lanjut mengenai TikTok ya teman-teman. Terutama yang masih galau soal TikTok ya, dan ini belum terlambat kata Om Ricky karena dia sendiri bilang ini masih bisa. Yang penting kreativitasnya. Nah, caranya buat kreatif gimana? Ada algoritmanya nggak untuk jadi kreatif? Nah, ini yang mau kita tahu nih. Bisa nggak ya kreatif itu dijadiin algoritmanya? Kayak tadi kan, ternyata videonya itu adalah landing page. Gue kalau udah mikir gitu jadi lebih terang sih berasa. Oh, landing page udah ada susunannya kan? Karena landing page kan ada ilmunya istilahnya kan. Ada dibuka di sini tapi. Kalau teman-teman nggak paham, tinggal chat GPT ya nanti ya. Gimana cara buat landing page yang bagus ya. Ini banyak juga yang nonton kok ya. Ribuan sudah ini. Come and go sih. People come and go ya. Sama nggak? Kayak TikTok kayak gini. Sama. People come and go. How to make them stay. Nah. Apakah nari-nari depan kamera, tarik perut biar mereka dan tidak meninggalkan streaming ini. Iya, mesti kasih konten daging sih. Biasanya kalau orang mau stay, kalau enggak ya orang kan nontonnya juga sambil ya. Jadi nggak akan stay terlalu lama. Ya intinya kalau bisa dapat income puluhan sampai ratusan di TikTok itu di 2003 masih bisa banget lah. Puluhan sampai ratusan masih bisa banget. Asalkan kita tidak melakukan mandi lumpur. Kalau mandi lumpur dapatnya receh bro, TK 12 port. Kenapa receh? Lu dipotongnya 70%. Kalau lu jualan untung bisa 100%. Nah, itu juga menarik ya. Jadi kalau dapat gift gitu cuma dikena potongan 70% ya. Mendingan lu jualan produk ya. Iyalah. Berarti capek campur harusnya dia mandi lumpur dia jualan produk dong. Check out Ranjang Kuning ya. Sabun dari sulfur misalnya ya, dari hasil mandi lumpur ini misalnya. Masih mending gitu ya. Bener. Lumpur ini kita jadikan sabun yang dimana sabunnya itu kok jadi dapat ide tuh. Ide produk baru. Jualan sabun lumpur kan. Sabun lumpur mengandung belerang, bagus untuk kulit. Ciah. Nah, live-nya gimana? Sambil mandi lumpur. Mandi lumpur tapi jualan produk. Nah, boleh tuh bro, gas yuk. Iya. Siapa yang mau mandi? Masalahnya nih kok. Ya lu lah. Lu kan lebih kreatif mandinya. Gue yang mandi, lu yang kedinginan, menggigil lu dari belakang layar kamera tuh. Makasih orang baik. Ada aja. Orang Indonesia tuh ada aja, memang hebat sih sebenarnya otak orang Indonesia tuh. Di Cina pun belum pernah kepikiran untuk mandi lumpur. Setelah mandi lumpur, tren baru apa lagi yang muncul sekarang, yang miss online kayak gitu? Atau udah nggak ada? Pasti ada. Tengah jalan, joget tengah jalan. Oh, joget tengah jalan. Joget tengah jalan, terus yang tidur digangguin itu pakai IoT. Jadi kalau misalnya orang kasih hadiah flower, kasih bunga rose itu yang nyala mungkin speaker. Ada yang misalnya duduk di kursi, di bawahnya ada air. Kalau misalnya dia kasih singa, kalau nggak salah kursinya jatuh gitu loh, nyebur dia ke bawah. Kayak game-game di Thailand itu
tuh kalau kita lempar bola ada cewek kalau di situ kena ya jatuh dia ke dalam air. Kreatif sih, kreativitasnya banyak sih. Nah, kreativitas kayak gitu yang teman-teman harus pikirin ya. Tapi lebih baik jualan produk karena potongannya lebih kecil dibandingin kalau gift ya. Kalau gift bisa 70% ya. Jadi yang kaya nanti platformnya, bukan kita guys. Dalam produk ada growth-nya dan kita bisa ngelihat growth-nya itu dari ya semakin banyak yang kenal produk kita kan artinya semakin bagus kok. Nah, gue pengen bahas ini nih, kan kemarin gue ngobrol sama orang TikTok kan ya, yang dari China ya. Terus gue tanya nih ya, kalau di sana gimana? Oh, di sana yang paling gede tetap Alibaba punya ya, Taobao sama ya Taobao ya kan. Nah, TikTok yang nomor 3, jadi bukan yang nomor 1 lah di sana, oke? Tapi produk-produk kalau lu mau dapetin harga paling murah di TikTok, di Douyin ya di sana ya. Jadi kalau lihat trennya sama nggak kayak sekarang Indonesia, produk-produk sekarang paling murah bisa didapetin di TikTok dibanding platform lain karena ada voucher atau memang orang lagi live tuh pengen kasih promo gitu. Iya betul. Jadi memang difungsikan untuk pada saat live. Kalau cara tuh bikin live streaming nggak kayak kita di sini tiap hari bikin live streaming jualan terus. Di sana mereka planning dulu, bikin strategi penjualannya kayak gimana. Bisa jadi 1 minggu atau 2 minggu mereka baru live. Hah? Oh jadi kalau mau live planning dulu, live-nya mau ngapain? Mereka planning dulu, kerjasama dulu, nanti planning akan ada apa promonya. Jadi begitu live booming langsung meledak. Kerja 2 jam 3 jam doang. Tapi planningnya panjang. Mereka seminggu planning gitu loh. Apa sih kira-kira yang mungkin dipromokan? Nanti strategi marketingnya kayak gimana? Nanti di direct tuh digiring opini lewat konten. Pas live streaming baru rame meledak. Jadi benar-benar kayak bikin. Wow, kompleks banget ya. Kayaknya kalau skala UMKM gitu mikir ke sana tuh kayak susah banget ya kalau gue tadi dengar kayak gitu. Gila nih. Iya. Itu kayak kerja agensi gede gitu yang biasa handle campaign yang gede gitu. Jadi mau kerja sama call apa, briefnya kayak gimana, di brief dulu, kirim sampel dulu, kalian harus launching nanti tanggal sekian ya, kita sama-sama launching ya, ini soft launch-nya dulu, terus live-nya kapan, campaign-nya gimana, puncaknya gimana. Wow, kompleks banget. Betul. Game war-nya bakal ada. Wow, oke. Nah, yang kedua, yang menurut gue faktanya cukup menarik ya. Jadi penjualan TikTok walaupun udah mature di sana ya, itu belum sebesar beberapa yang benar-benar marketplace, karena TikTok kan sekali lagi kan social commerce ya. Jadi tetap lebih besar omsetnya di marketplace ya teman-teman. Dan menurut gue akan sama di Indonesia. Nah, yang kedua, yang lebih menarik, mereka sharing kalau di TikTok itu orang kenal brand dari TikTok. Jadi mereka beli brand pertama kali dari TikTok, waktu mau repeat order, repeatnya di marketplace, repeatnya di Shopee dan di tempat lain, karena mereka udah kenal, nextnya mereka beli di sana, bukan beli di TikTok lagi. Jadi gue pikir, oh jadi sebenarnya bukan kompetitor nih sebenarnya guys ya, tapi kalau kita bisa manfaatkan dengan baik, ya kita nge-branding di TikTok supaya membesarkan platform di e-commerce kita yang lain. Betul sekali kok. Kayak gitu ya, bakal kejadian harusnya roadmap-nya. Gue setuju, karena gue sampai sekarang pun beli barang di TikTok itu cuma sekali gitu loh. Ah serius loh? Terus setiap hari ngeliatin TikTok, masa cuma beli cuma satu? Gue ngeliat nih konten di TikTok kan impulsif, gue beli sekali, oke? Nah nextnya lu mau beli lagi, gue tetap balik ke Tokopedia. Repeat order gue nggak ke sana gitu loh. Iya. Gue baliknya ke Tokopedia karena ya tadi sudah nyaman di Tokopedia dan harganya juga. Ya kalau mau nunggu live streaming kan nggak mungkin kok kalau gue lagi butuh. Iya. Nunggu live streaming lama deh. Okay. Gue mau main golf besok gitu loh. Masa gue nunggu live streamingnya mau beli bola golf? Gak mungkin dong. Jadi hari itu juga gue belinya di Tokopedia. Nyampenya bisa gosen, itu masalahnya kok. Nah, TikTok belum bisa same day ya saat ini. Gak, gimana? Gue nunggu besok nggak pakai bola gue main golf. Tapi bukannya sekarang pengiriman same day udah mulai kebuka ya di beberapa toko ya? Belum ada? Oh, bukan same day, tapi Express, store kurir toko. Oh, aku belum tahu sih kalau itu kok. Kalau nggak salah satu klien gue udah mau dibukain, jadi dia custom logistik jatuhnya. Jadi dia bisa kirim sendiri, karena dia
barang-barang gede. Nah, kalau udah custom logistik, lu bisa bisa kirim pakai GoSend juga ya. Oh, pasti kebuka. Wah, enak tuh makanan tuh. Ya, tapi ini memang belum buat semua seller, jadi cuma buat seller tertentu mungkin mereka masih beta kali. Karena menurut gue sih kalau dia pengen gede di Indonesia ya harus kerjasama dengan pengiriman instan sih, karena orang Indo tuh maunya cepet sih. Betul. Yes, Betul. nah bener tuh si Cynthia, yes ada custom courier kok, kan bener udah dikonfirm sama Cynthia, dia orang MCN juga bro, jadi dia tahu nih. Apa? Cynthia dari MCN juga dia. Cynthia? Yes. Oke. Nah, teman-teman, kayaknya cukup seru ya pembicaraan kita ya. Cuma kita akan ngomongin step by stepnya buat teman-teman, roadmapnya kayak gimana di TikTok nanti di event kita minggu depan ya, offline, supaya teman-teman nanti lebih terstruktur ngomongnya. Kalau ini kan tadi kita cuma bahas-bahas pertanyaan teman-teman ya, kita cuma ngobrol-ngobrol, tapi sebenarnya kita akan spill ya roadmapnya gimana buat di TikTok, sama mungkin dari lo Ricky pasti akan ngasih tau hack-hack yang pastinya bermanfaat buat teman-teman untuk membangun tim di TikTok, dan roadmapnya pastinya kayak gimana sama langsung dari Ricky dari CEO OTB. Teman-teman tinggal klik link di bio atau di bit.ly-nya TikTok Hack Om Botak, teman-teman tinggal langsung join ya dan ketemu. Dan hari ini kita masih ada terlibat ya 250, sebelum minggu depan kita akan naiknya ke harga normal di 368. Jadi dapat apa? Tentunya dapat networking ya, dapat ilmu, dapat snack juga ya, dapat nyamuk kalau Bro Ricky, atau dapat atau enggak ya? Dapat nyamuk loh. Oh ya, dapat nyamuk ya. Dapat. Ada darahnya nggak? Kebetulan belum makan kayaknya. Oh, belum makan ya. Oke guys, thank you yang udah join. Hari ini kita stabil di sekitar 30-an ya. See you di dalam live kita berikutnya. Thank you bro, udah join live kita pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu teman-teman minggu depan di acara kita di TikTok Hack Om Botak. Bye-bye. Bye-bye.